أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وسلم على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال رضي الله عنه. Kita menyambung sedikit bil barakah, mudah-mudahan manfaat. Amin amin ya Rabb. Jadi kemarin kata Imam Hasan bin Ja'far, ketika Nabi lahir ada danau di desa Sawah dekat negeri dekat kampung Hamazan dan Kum. Itu danaunya kering. Termasuk Tiberias surut. Nanti akhir zaman baru Tiberias itu kering, terontang, disedot oleh Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kebalikan daripada danau Sawah tadi ada Wadi Samawah. Wadi Samawah ini antara Kufah dan negeri Syam. Antara Kufah dan negeri Syam. Kufah itu Irak, Syam itu kita sebut aja Palestina. Gitu ya, jaraknya. Di situ ada pulang nama danau Samawah. Itu merupakan wahya mafazah fi falatin wabariyah, merupakan satu keberuntungan di negeri yang tandus, yang tidak ada air, lam yakun biha qablu ma'un yanqa'u lidham'ani allaha, yang tidak ada air saat itu dan sebelumnya orang bisa menghilangkan haus. Di mana? Di Wadi Samawah. Wadi itu apa? Rawa. Ya, rawa Bib ya. Dataran rendah. Nah, itu. Ya, wadi apa Bib? Rawa, tempat dataran rendah. Cuman di situ tandus, tidak ada air. Nah, saat Nabi lahir di sini banjir. Nah, itu merupakan keuntungan bagi orang yang berada di situ. Itu jadi kebalikan. Ini isyarat kata ulama bahwa dakwah Nabi sampai ke situ. Tadinya sepi daripada agama saat Nabi lahir, ketika nanti dakwah Nabi juga sampai ke sana. Nah, itu isyarat daripada adanya air yang membanjiri daerah Samawah tadi. Itu kebalikannya ya. Kemudian saat Nabi lahir wa kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam bil mawdi'il ma'ruf bil iras al-makkiyah wal balad alladhi la yu'dadu syajaruhu wa la yukhtala khalah. Saat Nabi lahir, Nabi berada di tempat yang kita kenal sangat masyhur, al-iras, yakni bil biqa'. Ya sama. Kan Saudi daerah Mekah itu kayak rinjing gitu ya, tahu, paling titik terendahnya di daerah Mekah ya. Nah itu biqa namanya ya, Sogon, rinjing. Nah ini Pak paling rendahnya di situ. Iya biqa. Nah Nabi lahir di daerah situlah sebenarnya itu Mekah ya. La yu'dadu syajaruh wa la yukhtala khalah. Pohonnya jangan ditebang, rumputnya jangan dicabut. Ya kayak yang di Saudi. Karena susah tumbuh. Kalau dicabut ya habis Kalau wadah kita ini enggak usah ditebang ya tumbuh juga masih. Kayak gitu, ditebang. Luar biasa ajibnya Indonesia di Guru Mehmet. Itu dinding rumah kita kalau yang kotor, debu, hujan panas, tumbuh rumput. Ya kalau banyak kita perhatikan tembok-tembok itu jadi pohon kayu besar. Enggak disiram itu tumbuh tanpa ditanam. Itulah luar biasanya suburnya Indonesia ini ya. Itu syukur kita ada di sini. Cuman illa liddawa, kecuali boleh untuk obat. Nah, bisa rumput-rumputannya itu barangkali ada yang paham untuk obat. Fa yahillu qat'uha, bolehlah dicabut. Ya, boleh diambil. Di sini dikatakan bahwa mahallu masyhurin bisuqil lail. Tempat Nabi lahir itu waktu itu namanya disebut pasar malam. Ya, Guru. Pasar malam rupanya ada juga zaman dulu pasar malam gitu.
Wah ini masih ada juga, cuman hampir punah ya, pasar malamnya berpunah sudah, kalah sama dengan shop online ini ya, pasar online ini. Fi akhir Syu'ib Bani Hashim. Suklail itu berada di ujung komplek Bani Hashim. Ini kisahnya dulu ya, kita baca ya. Kemudian wahwa di Zuqaqid Dalq, berada di gang-gang jalan kecil yang bernama Ad-Dalq. Bidalil muhmalah bidarin kanat biyadi Ugail bin Abi Thalib. Saat itu rumah milik Ugail bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib, rumah tempat Nabi lahir. Lamma hajara sallallahu alaihi wasallam thumma ba'aha waladuh min akhihi al-Hajjaj Kulayb ibnu Yusuf. Ketika Nabi hijrah, rumah tersebut dijual oleh anaknya Aqil bin Abi Thalib kepada saudaranya Hajjaj. Saudaranya Hajjaj namanya Kulayb ibnu Yusuf. Kemudian setelah Hajjaj dibeli lagi ishtaratha Al-Khayzuran, Ummu Harun Ar-Rashidi atau Zubaidah Zaujatur Rashid. Wa ja'alatha masjidan. Wadah Nabi lahir itu dulu kan beparaan dengan Ka'bah. Ka'bah Masjidil Nabawi, di situ juga Masjidil Maulid namanya. Diberi nama masjid kelahiran Nabi. Dulu jadi masjid. Yusalli fihi thumma la yazalul khulafa was salatin yata'ahadunha bil bina' wat tajdid. Berganti pemimpin, sultan, raja-raja, presidennya, renovasi segala macam sampai ilal an wa huwal masyhur al an bi masjidil Maulid. Rumah kelahiran Nabi itu zamannya Imam Nawawi masih masjid Nabi seperti itu. Sekarang dijadikan perpustakaan, tidak lagi disolati di situ. Kisahnya di perpustakaan kita masuknya tidak boleh, dikelilingi bubuhan wow. Itu wadah kelahiran Nabi ya, rumah beliau. Waktu lifa fi ami wiladatihi sallallahu alaihi wasallam fi syahriha wa fi yaumiha ala aqwalin lil ulama wal marwiyah. Khilafiyah, perselisihan para ulama tentang tahunnya lahirnya Nabi, bulan lahirnya Nabi, hari lahirnya Nabi. Dari tahun, bulan dan lahir itu ulama berbeda pendapat. Bahkan di sini dikatakan lahirnya Nabi wal masyhur annahu ba'dal fil, setelah kejadian serangan gajah ya, pasukan gajah Abraha. Itu berapa? Khamsina yauman, 50 hari setelah serangan pasukan gajah. Ada lagi yang mengatakan khamsatin wa khamsin, 55 hari, beda 5 hari ya. Ada lagi yang mengatakan bisyahrin, sebulan setelah serangan pasukan gajah. Ada lagi yang mengatakan bi'arba'in, 40 hari. Nah, itu aja sudah berselisih pendapat ya. Terus wakila ba'dal fil bi'ashri sinin, 10 tahun, lawas bujur. Wakila qoblal fil. Ada lagi yang mengatakan sebelum kejadian serangan Abraha itu membawa pasukan gajah, lahirnya Nabi. Tapi wal masyhur ba'dal fil ya. Yang sepakat ulama itu ar-rajih, yang kuat pendapatnya itu 50 hari setelah pasukan Abraha menyerang Baitullah. Adapun bulannya lahir Nabi yang kita pahamkan, yang kita tahu Rabiul Awal, bulan Maulid. Qila wulida fil Muharram. Ada yang mengatakan bulan Muharram, ada lagi fi Safar, ada lagi fi Rabi'ul Tsani, Rabiul Akhir. Makanya orang acara Maulid itu sampai bulan Rabiul Akhir kalau Masya Allah ya. Tapi di Indonesia ini bukan Rabiul Awal, bukan Rabiul Akhir, sepanjang tahun orang bermaulidan aja. Di wadah kita ini maulid namanya kan, cuman skala kecil aja. Tapi tetap kita tujuannya menggendang Nabi ya. Mudah-mudahan lengket dengan Nabi. Wakilah fi Ramadan, bahkan ada yang mengatakan lahir Nabi itu bukan Rabiul Awal, Ramadan loh itu. Pernah dengar Nabi lahir Ramadan? Pernah? Ini kisahnya aja ya. Ada ulama yang mengatakan bulan Ramadan, wakilah fi Rajab. Nah, jadi bulan Rajab itu boleh aja kita perayaan Maulid Nabi, bukan Isra Mi'raj, boleh aja gitu ya. Karena ada ulama yang mengatakan lahir Nabi bulan
bulan Rajab. Makanya dikemas acaranya Isra Mi'raj, tapi dimulai dengan pembacaan Maulid. Itu kalau bulan. Adapun hari dikatakan pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ada lagi tanggal 10. Wakila Isna Ashar. Ada lagi mengatakan tanggal 12 yang seperti kita laksanakan. Wakila 18. Ada lagi 22. Nah, ini kita membaca sejarahnya aja ya. Yang masyhur tetap 12. Kita melajari anak, bini segala macam. Kalau Nabi lahir tanggal 12, nah Rabiul Awal, tahun gajah kan gitu tuh ya. Kita mengulang aja sebenarnya ini. Ini tabarruk, ambil barokah, cerita Nabi. Insya Allah kita paham semua ini ya. Insya Allah kita tahu semua isinya sudah. Kemudian sudah. Rabiul Awal min amil fil alladhi saddahu Allah Ta'ala 'anil haram wa hamah. Memang Baitullah itu Allah yang pelihara ya. Kita sedikit lagi ya. Ini di ujung kisah Maulid Nabi ada kisah Abrahah ya. Itu anjil wusul ilal haram wa hamah. Hafizah, hamah ay hafizah. Hamah artinya Allah Ta'ala yang memelihara Ka'bah itu. Adalah kisah al-fil, kisah gajah, diriwayatkan bahwasanya Abrahah mulkul Yaman. Orang Yaman jadi raja, namanya Abrahah. Bana kanisah di Son'a. Dia bangun kanisah. Kanisah gereja, kuil. Tempat ibadahnya mereka lah gitu aja ya. Ibadahnya orang non muslim gitu aja ya. Kanisah, bisa kita sebut gereja, bisa sebut kuil, kanisah seperti itu. Si Abrahah ini bangun gereja, anggaplah seperti itu ya katanya ya. Kuil. Bangun kuil. Di mana? Di Son'a. Son'a itu ibu kota Habib? Ibu kota Tarim. Ibu kota Yaman. Ibu kota Yaman, Son'a. Sekarang ada Son'anya masih ada sekarang itu. Kalau pian umpat Habib ini ke Tarim melewati Son'a insyaallah ya. Bandara internasional ya Habib ya. Son'a. Kalau pramugranya bilang ahlan wa sahlan bi Son'a. Son'a. Rafi'atul bina, dia bangun tempat ibadah itu bagus bujur. Muzakharafah wa sammaha Qulais. Di majelis itu tadi, tempat ibadahnya diberi namanya Qulais namanya. Kalau di Mekah kan Ka'bah. Itu aja ya bandingannya. Kalau di Mekah Ka'bah, ini membangun dua tempat ibadah namanya Qulais. Wa arada an yasrifa ilaiha al-hajj wa kataba ila an-najashi anni qad banaitu laka bi Son'a kanisah lam yabin li mulkin mithlaha hatta usarrifu ilaiha. Hatta asrafa ilaih hajjul Arab. Tujuannya bangun itu si Abrahah tadi mencari tandingan karena waktu itu orang ramai berhaji ke Mekah mendatangi Ka'bah. Dia bangun kanisah namanya Qulais supaya orang jangan lagi datang ke Mekah, datangnya ke Yaman, ke Son'a, datangi tempat ibadahnya tadi itu. Dikirimnya surat ke Raja Najasyi, aku bangun tempat ibadah yang bagus. Belum pernah raja-raja sebelumnya bangun tempat seperti itu, katanya. Bangunan itu jadi, fasami'a bidzalika rajulun min Bani Malik ibnu Kinanah fakharaja ilaiha fadakhalaha lailan faqa'ada fiha wa lataqa bil 'azrah qiblataha. Ada penduduk, seorang laki-laki yang mendengar kabar itu bahwa si Abrahah bangun tempat ibadah yang bagus. Seorang laki-laki dari orang Arab dari negeri Yaman juga, didatanginya bangunan itu, dimasukinya, kalau bahasa kita tuh peimamannya, kiblatnya paling muka gitu. Itu kan tempat paling bagus sudah kalau di apa namanya
Kalau mohon maaf kalimat-kalimatnya diherainya kalau bahasa Kutai itu. Kencing di situ, buang air besar di situ, jadi kotorinya. Nah, kemudian kabar itu didengar oleh Abraha. Maka marah besar, bersumpah si Abraha inda dzalika la yasiranna ilal Ka'bah. Kalau gitu aku akan berangkat ke Mekah untuk mendatangi Ka'bah. Aku ingin menghancurkan Ka'bah. Ditulisnya surat ke Raja Najasyi menghabarkan bahwa dia ingin berangkat ke Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Gara-gara apa yuk? Gara-gara rumah ibadahnya dikotori. Nah, itu. Makanya kita jangan mengganggu orang. Kalau kita tidak mau diganggu. Termasuk kuitan tuh, nah jangan dicaci maki kuitan orang. Kalau kita tidak mau kuitan kita dicaci maki orang. Nah, gitu. Perguruan pun demikian. Imam kita pun demikian. Gitu. Nah, intinya jangan ganggu orang lah, kita jalan kita sendiri gitu aja. Marah besar, kirim surat lagi ke Najasyi. Kami mau berangkat ke Mekah, mau menghancurkan Ka'bah. Dia minta kirimkan kirimkan gajah. Memang dikatakan bahwa si Najasyi itu punya gajah namanya Mahmud. Terserahnya orang Bahari kan namanya Mahmud, gajah gurulah. Gajah itu diberi namanya Mahmud. Mahmud gitu. Padahal Mahmud itu min ismin Nabi ya. Nama mulia sebenarnya ya. Mungkinnya sayang bujur dengan gajahnya kan karena bagus. Mahmud diberi namanya Mahmud. Terpuji. Yang dipuji. Maf'ul. Mahmud ini gajah yang besar. Dikirimlah oleh si Najasyi kemana? Ke Abraha. Sampai Abraha ini mengumpulkan pasukan Sittina Alfan. 60.000. 60.000 itu banyak atau sedikit? Banyak. Ada sedikit-sedikitnya. Kalau pemilihan legislatif itu bisa naik berapa orang itu? 3.000 kan satu orangnya. Habis pengalon jadi caleg semua itu. Tapi di Abraha 60.000 cuma ingin menghancurkan Ka'bah aja. Bukan mau pemilihan, enggak lah. Itu 60.000. 60.000. Ketika mau berangkat ada satu orang Arab, sekelompok orang Arab. Falamma sami'atil Arab bidzalika fad'u wa ra'au jihadahu haqqan 'alaihim. Fa kharaja rajulun min ashrafil Yaman yuqalu lahu dzu nafar biman ata'ah min sa'iril Arab ila harabi Abraha fa qatalahu fa hazamahu Abraha wa habasa 'inda Abraha fi wasaq. Sebelum Abraha berangkat, ada sekelompok orang Arab yang tidak senang dengan Abraha. Bawanya pasukan 2, diserangnya duluan si Abraha tadi. Daripada menghancurkan Ka'bah, kami serang aja sudah. Tapi apa ujung-ujungnya kalah. Abraha 60.000 dengan gajah-gajahnya, Bib. Manusia aja 60.000 banyak, apalagi gajah. Ini sekelompok mau nyerang Abraha, kalah akhirnya. Akhirnya ditawan. Ditawan. Siapa namanya? Dzu nafar. Sampai Abraha itu ingin membunuh si Dzu nafar tadi. Dzu nafar. Ilaha faqatala fazama wa haba illa Abraha. Thumma sara Abraha hatta idza dana min bilal khalqam kharajan. Itu fa kharajul min ashrafil Yaman yuqal lahu dzu nafar biman ata'ah min sayr Arab ila harab Abraha faqatalahu fa hazamahu Abraha hatta idza dana min. Itu ditawan, dibawa berangkat. Si Dzu nafar tadi ya gitu dulu. Itu dibawa berangkat sampai ke kampung Khus'am. Kharaja lahu Nufail bin Habib fi qaumih wa man atahu fi min qabailil Yaman faqataluhu fahazamahum. Ada lagi sekelompok orang, kelompoknya Nufail namanya, Ibnu Habib. Tadi kan kelompoknya Dzu nafar kalah.
pimpinannya ditawan. Ada lagi kelompok namanya Nufail. Si Nufail ini agak panjang, ya. Bawa rombongan juga ingin menyerang Abrahah. Jadi Abrahah ini perjalanannya tidak mulus ke Mekah itu. Beberapa kelompok yang menyerangnya. Perang kalah lagi sama Abrahah. Kemudian ditawan. Sampai mau dibunuh si Nufail tadi itu. Nufail. Wa arada qatlahu faqala lahu la taqtulni fa inni daliluka bi ardil Arab. Abrahah, jangan dibunuh aku. Aku ini orang paham, aku orang sini. Jalan menuju Mekah tuh aku paham. Nanti kutunjukkan jalan ke sana, jangan dibunuh. Paham nggak? Daripada dibunuh, baik bakal lagi kan? Nah, itu. Akhirnya la taqtulni fa inni daliluka bi ardil Arab. Faqala sabilah, maka dia membebaskan si Nufail tadi. Kemudian Abrahah berangkat menuju Mekah sampai melalui negeri Taif. Taif masyhur ya. Taif masyhur. Kalau sekarang jadi objek wisata. Kalau orang berangkat umroh, travel itu menggandeng dengan tur Taif. Saya belum pernah sih ke Taif itu. Bagus juga kamu ada duitnya berangkat ke Taif kan. Ziarah ke Nabi dulu, tapi jangan langsung Taifnya duluan. Di Taifnya jangan dikejar, Bib. Aku sudah 4 kali loh umrah mau ke Taif, jangan sekali ini berangkat. Ya, keliru. Iya. Habis itu di Taif keluar seseorang namanya Mas'ud ibnu Mughith. Dia berkata kepada Abrahah, wahai Tuan, kami ini adalah hambamu. Kami mengutus bersama engkau seseorang yang dia bisa menunjukkan jalanmu. Tadi Nufail sudah satu, kalau sekarang si Mas'ud ini menawarkan diri. Aku punya anggota bisa membawa pian masuk ke kota Mekah. Namanya Abaghor atau Abarogal. Ini roknya jauh berpisah. Abu Rogal. Abu Rogal. Sampai perjalanan di daerah Magmas. Maudhi'un bi tarfil haram. Sudah mendekati tanah haram. Kota Mekah. Di pinggir-pinggirnya sudah. Belum masuk. Magmas itu belum masuk kota Mekah. Mata Abu Rogal. Si utusan tadi itu, utusan si Mas'ud tadi itu, Abu Rogal meninggal di situ. Mati. Yurjam qabruh. Kuburannya dijadikan wadah pelontaran, dilempari orang. Wallahu a'lam pakai sana itu. Yang jelas itu kuburannya dicaci maki orang lah gitu aja ya. Wa ba'atha Abrahah minal Magmas rajulan minal Habasyah. Dari bangsa Habasyah. Ada seseorang disebut namanya Aswad bin Mas'ud. Mudah-mudahan pian paham kisahnya nih ya. Sampai di Magmas, kan si penunjuk jalan itu mati kalau. Nah, lalu diangkat oleh si Abrahah namanya Aswad bin Mas'ud. Kemana? Masuk ke kota Mekah. Masuk ke kota Mekah tujuannya untuk merampas na'amin nas, ternak-ternak orang yang ada di Mekah. Belum masuk masih di pinggiran kota Mekah, Magmas. Ini Abrahah mengirim utusan, itu kau masuk duluan sana, ternak mereka kumpuli. Dirampok, masuk. Fastaqa ibila Quraisy. Dia merampas ontanya orang Quraisy wa ghalabaha. Wa kana li Abdul Muttalib fiha 400 naqah. 400. Unta perempuan. Dari sekian banyak onta yang dicuri oleh Aswad bin Mas'ud suruhan Abrahah, ada 400 ekor milik Abdul Muttalib. Abu Talib milik Abdul Muttalib. Kakek Nabi ya. Abdul Muttalib ini orang pemimpin Quraisy di Mekah. Nah, itu. Kemudian setelah barang curian itu terkumpul, si Abrahah mengirim orang lagi namanya Hunatoh masuk ke Mekah. Katanya si Abrahah sal an sayyidi ahlil balad. Coba kau cari di sini siapa pemimpinnya.
Tsumma qul lahu innal mulka yaqulu lam ati liqital. Itu Abraha datang bukan untuk membunuh kalian di sini. Padahkan yo, bos-bosnya sini, kepala desanya, Pak Capatnya Padai, kami bukan datang untuk perang. Kata si Abraha. Aku datang untuk menghancurkan Baitullah saja. Berangkat bersegera sampai masuk ke Mekah, bertemu dengan Abdul Muthalib. Si Hunatoh tadi tuh, utusan si Abraha tadi. Masuk sampai ke Mekah, bertemu dengan Abdul Muthalib. Aku ini diutus kepada engkau, wahai Abdul Muthalib, untuk mengkabarkan bahwa si Abraha itu datang bukan untuk perang, bukan untuk membunuh, tapi untuk menghancurkan Baitullah. Putar balik. Habis berhabar itu. Kata si Abdul Muthalib, kami juga tidak ingin perang sama kalian. Abdul Muthalib, kami juga tidak ingin perang bersama kalian. Wa malana bidzalik min taqah. Kami tidak ada kekuatan untuk melawan Abraha. Ya, tidak kuat kami melawan Abraha. Itu Baitullah wa baitu Khalilih Ibrahim alaihi salam fa in yamna'uhu fa huwa baituh wa haramuh. Wa in yakhilla bainahu wa baina dzalik fa wallah ma inda daf'un. Itu Baitullah, kan Abraha datang mau menghancurkan Baitullah. Kalau dia tertegah daripada menghancurkan Baitullah, berarti itu memang milik Allah Ta'ala. Kalau tidak terganggu, artinya serangan Abraha ini berhasil menghancurkan Ka'bah, kami juga tidak bisa menghalang-halangi. Tidak kuat kami menghalangi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Kata si Hunatoh, gini aja, Abdul Muthalib, engkau berangkat bersama aku mendatangi orang yang memerintahkan kepada aku. Ya, fantalaqa ma'i amarani an atihi bika. Abdul Muthalib, kau berangkat sama aku mendatangi orang yang menyuruh aku. Siapa? Si Abraha maksudnya kan. Berangkatlah Abdul Muthalib, bersamanya ada sebagian anak cucunya Abdul Muthalib dibawa sampai ke muaskar kem-kem pasukannya Abraha. Abdul Muthalib bertanya, ada yang namanya Dzunafar kan di sini? Kan Dzunafar kan ikut tuh dalam tawanannya si Abraha. Ternyata si Dzunafar itu sadiqanlah, kawan si Abdul Muthalib. Berkawan si Din. Sampai masuk dibawalah si Abdul Muthalib ya. Oleh si Dzunafar itu kan kawan kan, tadi ditawan. Dibawa oleh si Dzunafar Abdul Muthalib kemana dibawa? Ila Unais bisighatit tasghir. Kemana? Ke pawang gajah. Pawang gajah. Maksudnya itu si penunggangnya tadi nah. Kalau sekarang mungkin drivernya lah, dibawa ke sopirnya. Nah, tujuannya apa? Supaya Abdul Muthalib ini sampai menuju Abraha. Paham maksudnya ya? Kita sambil dipahami aja kisah aku ini. Namanya bahasa orang kan kita baca ini kan. Kalau bahasa Kutai lagi aku baca ini. Berangkat Abdul Muthalib dengan pawang gajah dengan sopirnya tadi menuju Abraha. Sampai kepada Abraha, si pawang ini berkata, "Hadza sayyidu Quraisy bibabik." Abraha dalam kantor kira. Anggaplah dalam kantor gitu aja ya. Bos, ini ada pimpinan Quraisy di luar. Maksudnya Abdul Muthalib. Wa ana uhibbuk an ta'dzana lahu fayukallimuka fi hajatih. Aku ingin bos pian bukai pintu supaya bisa ngomong sama pimpinan Quraisy tadi. Ini siapa yang ngomong? Si pawang tadi bicara dengan Abraha. Jadi protokolnya lah untuk ketemu supaya bisa bicara dengan Abdul Muthalib. Fa'idina lahu wa kana Abdul Muthalib ajmalun nas. Masya Allah, subhanallah. Masya ala Sayyidina Muhammad. Ini Abdul Muthalib dibukai pintu, dapat izin oleh si Abraha untuk ketemu. Dilihat oleh si Abraha, siapa itu Abdul Muthalib?
Dia memiliki wajah yang ganteng, gagah, mujur, padahal sudah beranak bercucu. Ajallahu wa akramahu wa kariha an yajlisa ma'ahu 'alal yasir wa an yajlisa tahtahu fahabita ilal bisat. Si Abrahah mengagungkan, menghormati, memuliakan kepada Abdul Muthalib, padahal baru ketemu, gara-gara lihat gantengnya wajahnya Abdul Muthalib saja. Cuman tetap tidak duduk di wadah tidur, diamparkan permadani. Ya, duduk sama-sama dengan Abrahah di situ. Si Abdul Muthalib tadi. Ini Abrahah punya juru bicara atau penterjemah. Wahai penterjemahku, katakan kepada si Abdul Muthalib, si pimpinan Quraisy ini apa tujuannya ke sini. Kata si penterjemah, faqalat turjaman dzalik faqala Abdul Muthalib hajati ilal mulki an yarudda ila ibil. Penterjemah, tanyakan ke orang ini nih, pimpinan Quraisy, apa perlunya dengan aku? Menjawab Abdul Muthalib, aku mau ontaku balikkan. Aku mau ontaku dikembalikan. Berapa itu? 40? 400 ekor ya? Umat. Kali 30 juta aja. Kan onta berapa ya, Bib? Pernah tahu, Bib? Kalau sapi yang jumbo itu aja, yang Jokowi di sebelah itu kan berapa, Bib? Itu kan sampai 400 juta. Kalau onta lebih mahal gitu. Kali 400 sugih kan Abdul Muthalib nih. Sini Avanzaku, sini Portonku, ini Pajeroku, jangan dicuri. Nah itu loh maksudnya. Minta balikkan onta. Kata si Abrahah, tadi waktu kau datang, bos, aku salut denganmu, kagum denganmu, aku muliakan kalian. Tapi ketika aku suruh ngomong, aku jadi kecewa. Kecewa denganmu. Aku nih loh datang ke sini mau menghancurkan Ka'bah, tempat sesembahan orang kalian. Kenapa bicara masalah onta? Masalah kerjaan dikit. Harusnya kan bicara agama loh kita ini. Lain maksud. Aku ini mau datang ngundang kamu ini, mau bicara gimana tanggapan kalian sebagai pemimpin. Ini Ka'bah mau dihancur. Datang minta onta. Ini sebenarnya bukan orang bodoh ya. Ana Rabbul Ibil. Aku pemilik onta. Wa anna lil bait rabban yamna'u. Itu Baitullah ada pemiliknya seorang. Onta itu milikku. Kalau Baitullah ada pemiliknya seorang, bukan milikku. Maksudnya. Makanya aku yang kurus onta, bukan urusan Ka'bah. Wah, itu jawaban si Abdul Muthalib. Qala ma kana la yamna'uhu minni. Kata si Abrahah, tidak ada satupun yang bisa menegah aku untuk menghancurkan Ka'bah. Anta wadaka. Lihat aja nanti. Maksudnya gitu dah. Kata si Abdul Muthalib, ayo buktikan aja nanti. Ya, seperti apa kejadiannya. Ini episodenya masih ada ya. Belum selesai nih. Akhirnya onta dikembalikan oleh si Abrahah. Karena sesuai permintaan kan. Satu onta dibawa ke Baitullah, disembelih, tanda rasa syukur dan penghormatan, onta selamat, dan onta itu dibagikan ke penduduk sekitar Ka'bah oleh si Abdul Muthalib. Setelah itu Abdul Muthalib mengundang orang banyak untuk berdoa bersama-sama di muka Baitullah. Di sini kalimahnya ada gantungan pintu Baitullah itu. Sampai sekarang masih ada itu loh kan yang pegangannya itu. Nah itu Abdul Muthalib bawa orang banyak, dipegang itu pintu Baitullah, mereka doa sama-sama. Berdoa, apa doanya? Yastansiruna ala Abrahah. Mudah-mudahan Allah bantu supaya Ka'bah ini jangan hancur di tangannya Abrahah. Minta tolong Allah Ta'ala. Sampai esok hari, Abrahah yang berada, kan Abrahah masih di pinggiran kota Mekah, kan belum masuk nih, di Magmas. Bersiap-siap untuk masuk ke kota Mekah. Didatangkanlah onta yang besar. Siapa namanya tadi? Mahmud. Mahmud Bib.
Ini karena ini pimpinannya raja gajahnya sudah kira. Gajah Thailand kalah itu masih. Mahmud. Ditarik oleh si Abrahah telinganya. Ubruk ya Mahmud. Mahmud duduk. Duduk gajah kira. Nurut dengan Abrahah, telinga gajah kan besar. Diciwernya duduk. Gajahnya mau nurut. Kau berangkat dalam keadaan sehat, pulang dalam keadaan sehat, artinya berangkatlah untuk kemenangan. Abrahah ngomong sama Mahmud, sama gajah. Diberikan support gajah ini supaya semangat menghancurkan Ka'bah. Ka'bah itu tidak terlalu besar. Tapi pasukannya dibawa loh 60.000. Subhanallah Dari Yaman naik mobil berapa, Bib? Ke Mekah. 24 jam. Lebih 24 jam. Naik mobil loh ya, naik bus gitu ya. 36 jam, 1 hari setengah. Naik mobil ya. Naik gajah kayak apa lagi yuk? Bisa berminggu-minggu kan? Dari Yaman. Ini kan saya kan dari Son'a nih. Ke Mekah kan gitu dah. Gitu. Naik bis saja 36 jam lah. 36 jam. Nah itu. Bawa Mahmud yang dibawa. Duduk. Kau berangkat. Nah. Duduk gajah. Kemudian setelah dapat nasihat dari Abrahah, itu gajah oleh pawang-pawangnya dibangunkan mau dihadapkan ke Ka'bah untuk berangkat menghancurkan Ka'bah. Fa'abah. Geleng-geleng gajahnya. Si Mahmud tidak mau bangun. Ketika kepalanya diarahkan ke Ka'bah, tidak mau. Tetap masih bertahan di tempat. Fadarabuhu bil mu'awwal. Diambil beliung, dipukul dulu. Cecer, dipukul. Kepalanya tetap tidak mau bangun masih. Padahal kan kita tidak tahu pawang gajah di mana. Pokoknya yang jelas ini kalimatnya di kepala. Pukul kepala kan harusnya nurut. Bangun, ini tetap enggan, tidak mau menurut. Padahal baru aja dapat nasihat dari Tuan Raja Abrahah tadi, kalau duduk, gitu nah. Tidak mau nurut. Ketika bangun disuruh putar balik ke Yaman, bangun gagah, mau berlari malah gajahnya. Nah gitu. Diarahkan ke negeri Syam, mau. Diarahkan ke kanan, ke kiri, ke belakang mau. Tapi ketika dibelokkan mukanya menuju Ka'bah, abah, enggan. Tidak mau gajahnya. Ya Allah ya. Ini binatang. Dia tahu dengan kemuliaannya Baitullah ya. Kalau Israel itu manusianya tidak bisa menahan kekuatannya dengan perintahnya Netanyahu itu kan. Andai kata binatangnya bisa aja tidak menurut. Tapi karena ini manusia, kalau buruknya lebih buruk daripada gajah lagi. Perang, ayo perang, berangkat. Padahal tidak sesuai dengan hati nurani. Iya, paham maksudnya? Gajah tidak sesuai, tidak mau bangun dia. Tidak mau bangun. Padahal sudah diperintah loh ini. Pimpinan yang perintah. Dipukul dia sudah, tidak mau berangkat. Suruh balik, laju. Suruh balik, ayo putar balik. Laju gajah tadi itu. Mahmud tidak mau nyerang. Tidak mau nyerang Mahmud. Si Mahmud tidak mau nyerang. Akhirnya belum sempat pasukan gajah itu datang ke Ka'bah. Allah kirim kepada Abrahah dan raja-rajanya qabla dukhulihim al-haram alal asah tuyuran sudan faujan. Beberapa burung yang berkelompok-kelompok. Setiap burung itu ada pemimpin. Dia kan berkelompok-kelompok nih. Junud, hujan dadah ya. Ada kelompok masing-masing, ada kloter A, B, C itu. Masing-masing ada pemimpinnya. Burung ada pemimpinnya. Allah Ta'ala kirim kepada siapa? Kepada Abrahah. Nah, yang memandu burung itu minqaruh itu patuk ya, patuk hidung, paruh ahmar, warnanya merah kira. Ra'suh aswad, kepalanya hitam. Burung ini yang disifatkan seperti itu ya. Unukuh tawil, lehernya panjang. Ada burung seperti itu sekarang di sini? Kojo lah ini, kojo ya. Oh, kojo. Nah, itu sifat burung yang menghancurkan pasukan gajahnya Abrahah seperti itu. Dia membawa 3 batu. Satu di
paruhnya tadi, di sungutnya tadi, 2 di kaki. Batu itu tidak besar, asghar minal hamsi. Hamsi apa hemas sih? Kacang Arab. Ha mim sod. Hamsi. Hamsi. Maktub ala kulli hajar ismu sahibih. Burung itu bawa batu-batunya kecil. Saya tadi buka kamus, lihat kacang Arab tuh kurang lebih segini. Kacang Arab. Burung bawa anu kacang Arab. Mana ada kacang Arab besar-besar kok? Kacangnya halus kacang. Ulama mensifatkan batu yang dibawa burung itu lebih kecil daripada kacang Arab. Taruhlah kacang Arab tuh kayak gini, itu batu lebih kecil lagi. Pasukan gajah bisa besar, batu kecil-kecil. Nah itu. 1 di mulut, 2 di tangan kakinya. Tangan ke kaki kah pokoknya di duanya itulah itu ya. Himasi. Nah. Wa asghar minal himmas. Dan batu itu ada tulisannya. Nih jatahnya Mahmud. Nih jatahnya Dzunafar. Paham? Setiap batu itu sudah ada stoknya. Batuk punya orang Banjar juga. Sudah pakai stempel batuk betok. Cap. Ada mereknya sudah, enggak mungkin ketemu huruf, enggak mungkin ketukar. Ini jatahnya A B C sudah ada tulisannya masing-masing. Jadi masing-masing burung membunuh 3 orang. Iya, gajahnya enggak kena ini, burung orangnya aja. Kalau pawangnya mati apa buat gajah tidak bisa apa-apa kan. Nah, jadi masing-masing 8. Itu batu dijatuhkan di kepala, masuk ke bubunan, keluar itu otak. Sampai menembus leher, keluar di bubur. Batunya tadi dilempar oleh si burung, masuk dari kepala, keluar otak, sampai tembus keluar di dubur. Mati. Semua pasukan gajah seperti itu matinya. Nah, ini kita menceritakan keagungan Nabi Muhammad sebenarnya ya. Itu. Habis itu walaysa kulluhum asabahul adab. Tidak semuanya kena. Nah, di sini ada di antaranya riwayat Siti Aisyah, aku melihat pemandu gajah itu ada yang buta, ada yang pincang, dia minta makanan. Artinya tidak mati total. Cuman cedera lah itu aja. Tetap aja sengsara juga namanya kan. Adapun Abrahah itu jari jemarinya putus sedikit demi sedikit. Sampai setiap putus itu mengalir darah yang deras. Darah itu darah keluaran. Darah keluaran. Fantaha ila Son'a. Tapi Abrahah ini kena lempar burung tidak mati. Pulang dari Mekah sampai ke Son'a. Padahal anggota tubuh sudah cedera loh ini. Jari jemari putus gitu. Allah Ta'ala siksa seperti itu ya. Jari jemari beliau putus dia. Jari jemarinya dia putus dan mengeluarkan darah banyak. Mau beliau, masa Abrahah pakai beliau gitu ini. Masa diralat itu. Wa huwa mithlu farkhit tayr. Sampai datang ke Son'a, bentuk Abrahah itu kayak model anak burung yang baru lahir, baru tumbuh bulu. Halus. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi sudah, itu Abrahah. Sedikit tahu anak burung, kaki baru berbaya tumbuh, tangan belum bisa ngepek-ngepek lagi. Buntung apa namanya? Ya seperti itulah pokoknya. Tidak bisa apa-apa lagi Abrahah itu, tersiksa seperti itu ya.
wa mamata hatta insada'a sadruh. Matinya sampai hancur dadanya. Adapun wazir, wazir menterinya kah? Ya, orangnya Abraha ada wazir. Orangnya Abraha, anggaplah panglima pasukan perangnya gitu aja ya. Kan tidak semua mati tadi di Mekah, kalau termasuk Abraha sampai ke sana baru mati. Nah, ada pasukan perangnya namanya Abu Yaksum. Si Abu Yaksum ini lari terbirit-birit. Burung ini belum bisa menjatuhkan, bukan belum bisa sih, tidak menjatuhkan itu batunya. Mulai Mekah lari ke Son'a. Nah, terus dibuntuti oleh burung tadi itu. Kalau orang bilang burung ababil ya. Tapi di sini tidak dikatakan burung apa namanya itu dah. Gitu. Sampai si panglima ini datang ke Son'a menghadap Raja Najasyi. Kan Najasyi kan tinggal di Yaman, kalau Abraha aja yang berangkat dengan Mahmud. Nah, pasukan panglima perang ini pulang, lari terbirit-birit sambil dikejar oleh burung tadi itu. Kan burung kan ada jatahnya masing-masing nih. Ini jatah A, B, C itulah. Termasuk ini jatah panglima ini belum dapat. Dikejarnya terus sampai ke Son'a. Si panglima ini berhadapan dengan Raja Najasyi. Berkisah, kami di situ ternyata tidak bisa apa-apa. Pokoknya panjang lebar berkisah. Si panglima tadi kan. Bang, panglima itu berkisah panjang lebar kejadian ketika di Mekah. Waktu mulai berangkat sampai pulang. Sampai selesai kisah, falamma atammaha waqa'a alaihil hajar. Pupus berkisah, gugur batu di kepala. Karena burungnya ngiringi terus. Kan dibuntuti itu oleh Mekah. Sampai ke Son'a di Yaman, pupus selesai cerita, jatuh batunya di kepala panglima, wazir. Fakhrambaitan. Mati ya sudah, namanya kena batu. Itu tadi ya. Kita ambil manfaat, mudah-mudahan ya berkat kisah ini kita bisa merenungkan bagaimana keadaan sebelum lahirnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dipeliharanya Ka'bah, gantengnya Abdul Muthalib. Tahu Abdul Muthalib? Namanya siapa kemarin? Syaibatul Hamdi kan? Beliau bukan namanya Abdul Muthalib kalau karena muka beliau itu bercahaya kan. Abdul Muthalib itu kalau kemarin itu kan kalau keluar daerah masuk ke Mekah, orang-orang Mekah tuh bingung, ini cahaya apa sih dilihat, ternyata Abdul Muthalib. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan barokah. Bib, enggak apa-apa Bib, antum lanjut Bib. Enggak apa-apa Bib. Ada kelamaan dikit antum jadi ini. Enggak apa-apa. Agak amat penuh ngomongnya. 10 menit lagi. Lanjut aja. Wallahu a'lam.